Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah analisis berorientasi objek mengenai analisis rancangan pada aplikasi di PT Himatika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok, mulai dari saya sendiri. Nama saya Anton Hilman, yang akan mempresentasikan pendahuluan serta proses bisnis, yaitu flowchart dan diagram fishbone. Berikutnya ada Mas Yusuf dan Mas Rizky. Silakan, Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Agung Triwibowo. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan kelas diagram, step chart diagram, dan komponen diagram. Oke, berikutnya Mas Rizky. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Rizky Septiana. Saya akan menjelaskan mengenai use case diagram, activity, dan sequence. Selanjutnya dikembalikan lagi ke Mas Anton Hilman. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan memulai terlebih dahulu presentasi. Topik pembahasan di sini yaitu pendahuluan, proses bisnis, use case diagram, activity dan sequence diagram, class diagram, state chart diagram, dan komponen diagram. Berikut Berikut saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan dari PT Himatika. PT Himatika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor baju. Perusahaan ini memiliki karyawan sekitar 1.000 orang dan dibagi menjadi 3 shift. Selama 24 jam kerja per hari, jika order yang didapatkan oleh PT Himatika naik, maka karyawan tersebut akan diminta untuk melakukan kerja lembur. Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka PT Himatika perlu untuk mengembangkan sistem absensi. Berikut. Untuk sistem absensi ini melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, pendaftaran karyawan. Administrator aplikasi absensi memasukkan data karyawan yang mencakup nomor induk pegawai, nama, shift, dan contoh sidik jari 5 jari per karyawan. Yang kedua, data shift. Informasi tentang jam kerja karyawan meliputi jam masuk, istirahat, dan pulang dimasukkan ke dalam sistem. Yang ketiga, pengolahan data. Setelah mesin absensi merekam data, administrator memindahkan dan menganalisis data setelah jam shift selesai. Jika ada absensi, administrator mencatat alasan ketidakhadiran. Kemudian yang keempat ada laporan bulanan. Pada tanggal 20 setiap bulan, administrator memeriksa laporan, jam lembur, dan absensi harian. Laporan ini dapat diakses oleh manajemen dan pegawai melalui booth komputer yang disediakan oleh PT Himatika. Yang terakhir, akses sistem. Semua pengguna harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem absensi dan laporan pribadi. Berikut. Berikut dijelaskan proses bisnis. Dimulai dari flowchart. Di sini administrator mulai mengentri data karyawan dan sidik jari. Kemudian setelah itu mengentri data shift. Nantinya entry data karyawan, sidik jari, dan data shift akan masuk ke database. Lalu validasi. Jika validasi sesuai data entry-nya, akan masuk ke langkah selanjutnya. Jika tidak, kembali lagi untuk mengentry data. Lalu di sini juga ada bisa update karyawan, lalu mengentry data absensi, dan kemudian analisis data absensi, kemudian menyimpan data. Jika data sudah tersimpan, maka akan disimpan ke database. Untuk flowchart laporan absensi dan overtime dimulai dari input login, kemudian jika berhasil maka akan update data karyawan, jika tidak kembali ke input data login. Jika sudah berhasil maka akan terupdate data karyawan. Berikutnya di sini adalah analisis permasalahan yang ditunjukkan oleh diagram fishbone. Diagram ini mengelompokkan faktor-faktor utama permasalahan ke dalam 4 kategori: manusia, teknologi, proses, dan kebijakan. Manusia sendiri, karyawan, permasalahan adalah pemahaman karyawan dalam penggunaan sistem absensi dan penggunaan komputer booth. Sedangkan pada administrator adalah kesalahan input data karyawan atau data sheet. Kemudian faktor teknologi, yaitu mesin absensi. Karena performa keandalan dan sensitivitas sensor sidik jari yang kadang tidak sesuai. Kemudian boot komputer sama, yaitu performa kendala dan keamanan komputer dan jaringan.
Kemudian dilihat dari proses permasalahan pada analisis data, kesalahan analisis data absensi, dan laporan lembur setelah pengambilan data mentah, data karyawan dan SIP, permasalahan di kelengkapan dan kesesuaian data, kemudian laporan absensi dan lembur, perubahan data SIP dan lembur karyawan yang terlambat dilaporkan. Kemudian faktor kebijakan yaitu permasalahan pada manajemen, dukungan pengawasan dan evaluasi dalam implementasi sistem absensi. Berikutnya presentasi akan dibawakan oleh Mas Rizky Septiana. Silakan. Baik, terima kasih Mas Anton. Presentasi selanjutnya akan dibawakan saya yaitu use case diagram. Lanjut. Use case diagram ini terdiri dari 3 aktor ya. Yang pertama aktor administrator yang akan dapat mengakses menu login, terus memasukkan datasheet dan entry data. Kemudian ada aktor pengguna. Aktor pengguna dapat mengakses laman login, melihat laporan absensi, dan melihat laporan overtime. Kemudian ada aktor sistem, yaitu dapat mengelola data karyawan, mengelola data SIP, mengelola data absensi, dan mengelola data overtime. Lanjut. Selanjutnya yaitu activity dan sequence diagram. Activity diagram berikut merupakan flowchart tentang mengelola data absensi dan overtime. Di sini terdiri dari administrator, sistem, dan pengguna. Administrator melakukan login, kemudian akan diproses validasi oleh sistem. Bila data tersebut tidak valid, akan dikembalikan ke login. Jika datanya valid, dia akan melanjutkan ke validasi data. Kemudian administrator mengelola data karyawan. Selanjutnya diproses mengelola data karyawan, selanjutnya diproses menjadi ke entry data SIP ke administrator. Setelah di entry data SIP oleh administrator, kemudian dilanjutkan ke sistem mengelola data SIP. Selanjutnya oleh sistem dilanjutkan ke administrator, yaitu ke entry absen manual khusus. Jika administrator sudah menginput, kemudian akan diproses kembali oleh sistem mengelola data absensi dan overtime. Selanjutnya akan dilanjutkan ke buat laporan, selanjutnya disimpan data oleh sistem. Dan untuk aktor pengguna dapat mengakses login, terus validasi data. Jika validasi datanya itu valid, dia akan melanjutkan ke buat laporan. Jika tidak, dia akan kembali ke menu login. Next. Oke, di sini terdapat 2 aktor ya, yaitu aktor admin dan database. Ya, ini admin melakukan login. Bila tidak bisa salah passwordnya, dia akan kembali. Kemudian jika berhasil, dia akan mengentry ke menu selanjutnya, ke halaman selanjutnya, yaitu mengentry data karyawan. Kemudian jika sudah diinput oleh admin, dia akan diteruskan ke database. Dan selanjutnya akan diarahkan admin tersebut ke entry data SIP. Jika sudah di entry data SIP, dia akan data tersebut akan dikirim ke database. Terus selanjutnya untuk admin, dia akan dilanjutkan ke absensi. Nah, saat absensi tersebut, admin akan memverifikasi apakah data absensi dan overtime sesuai. Jika iya, dia akan dikirim ke database, ya, ke aktor database. Jika tidak, dia akan kembali ke menu ke halaman absensi untuk direvisi oleh admin. Dan selanjutnya ke bagian laporan. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas. Saya akan melanjutkan presentasinya terkait kelas diagram. Ini adalah kelas diagram yang kita buat untuk sistem absensi pada PT Himatika. Di sini terdapat 4 kelas, yaitu terdapat kelas data absensi, kelas data raw data absensi, kelas karyawan, dan shift kerja. Nah, di sini di kelasnya terdapat beberapa atribut properties. Di sini
Untuk data absensi terdapat atribut karyawan, tanggal, status absensi, dan alasan absensi. Kemudian untuk di raw data absensi terdapat atribut data, kemudian di sini juga terdapat metode tambah data absensi dan get data absensi. Sedangkan untuk kelas karyawan di sini terdapat beberapa atribut, yaitu nomor induk pegawai, nama karyawan, shift, dan sidik jari. Dan untuk metodenya sendiri terdapat login, kemudian melihat laporan absensi, dan melihat laporan overtime. Nah, untuk kelas shift kerja sendiri terdapat beberapa properti atau atribut, yaitu jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang kerja. Nah, ini state chart diagram atau state diagram. Ini dapat dilihat untuk sistemnya pertama pastinya idle. Nah, ini pada state idle ini, maka di sini akan menerima input, yaitu berupa nge-read atau enter fingerprint. Nah, ketika di verify berhasil, maka akan berhasil login. Namun ketika gagal, nanti akan kembali untuk ke posisi idle-nya, state-nya. Nah, ketika sudah berhasil login, di sini terdapat dua, apakah sesuai jam masuk atau terlambat. Nah, selanjutnya state-nya ketika jam istirahat, maka akan masuk ke stage jam istirahat. Kemudian akan masuk stage lagi ke kembali dari istirahat. Kemudian ini untuk logout atau ketika karyawan sudah pulang, nanti akan melakukan fingerprint lagi, apakah state-nya sesuai jam pulang atau lebih dari jam pulang kerja. Nah, ketika lebih itu masuknya dalam state overtime. Kemudian akan masuk ke state analisis data. Nah, setelah analisis data ini akan selesai atau kembali lagi ke state awal, yaitu state idle. Nah, untuk komponen diagram sendiri, ini merupakan diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sistem dengan menunjukkan komponen perangkat lunak dan hubungan antar komponen tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama tentunya main programnya. Di sini terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem data absensi dan sistem laporan. Sebenarnya ini satu kesatuan, tapi dibagi dalam subsistem. Nah, untuk data absensinya, di dalamnya terdapat data karyawan dan data absensi. Di sini terdapat hubungannya, yaitu ketergantungan, saling ketergantungan antara data karyawan dan data absensi. Kemudian di sini juga ada hubungannya atau sosialisasinya pada sistem laporan absensi, di mana nanti data laporan absensi ini diambil dari data absensinya, sehingga menghasilkan output berupa laporan absensi dan laporan overtime. Dan hasil laporan itu akan dapat dilihat oleh karyawannya melalui komputer booth itu sendiri. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Anton. Terima kasih. Mute, Mas. Masih di mute, Mas. Oh, ya, terima kasih atas presentasinya Mas Yusuf dan Mas Rizky. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.